tadi sudah melaksanakan sholat maghrib, dan disitulah kemudian kita membaca ayat kursi. Malam ini insya Allah kita akan melihat dari sisi tafsirnya. Dari di sini kalau kita lihat dan 8 sampai 9 ya, itu menunjukkan bahwa ternyata dalam satu ayat itu terdiri dari beberapa kalimat. Kemarin kita sampaikan ada lebih kurang 10 kalimat, tetapi di sini tidak dijelaskan pemotongannya di mana, pemotongan kalimat itu. Ya. Kita mulai dari yang pertama, Allahu la ilaha illahu. Allahu Allah, la ilaha, tidak ada Tuhan, illa huwa, kecuali Dia, Allah SWT. Al-Hayyu Al-Qayyum. Al-Hayyu Al-Qayyum adalah zat yang maha hidup, Al-Qayyum, dan juga zat yang melaksanakan perintah, melakukan, mengatur semua urusannya. Nah, jamaah rahimakumullah, yang awal dari ayat kursi ini kan menjadi misi dan spirit dakwah dari para nabi ya, dan juga para rasul adalah dakwah tauhid. Jadi ajakan atau seruan untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa taala akan terus berlangsung sampai hari akhir nanti. Maka ini menjadi inti, dan intinya ditaruh di paling depan atau awal ayat ini ya. Allahu Allah, la ilaha illahu. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Al-Hayyu Al-Qayyum adalah zat yang hidup dan yang terus-menerus mengurus makhluknya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah di pasar Dzilmajaz itu menyerukan, ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai manusia sekalian, qulu, katakanlah la ilaha illallah tuflihu, kalian beruntung. Jadi mulai dari mengucapkan, dan ucapan yang keluar dari lisan dari kalimat tauhid la ilaha illallah itu adalah bukti dari keimanan yang ada di dalam hati. Gimana di dalam hati? Kenapa? Karena harus sinkron antara hati meyakini kebenarannya dengan ikhlas, beriman dengan ikhlas, kemudian lisan itu mengucapkan. Ya. Dan kemudian ketiga adalah anggota badan itu membuktikan. Jadi 3 hal unsur ini menjadi satu kesatuan. Bagaimana kalau cuma ada cuma di lisan saja? Itu apa bedanya nanti dengan orang munafik? Orang munafik itu mengatakan qalu amanna. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Orang munafik ketika bertemu dengan orang yang beriman, qalu, mereka mengatakan amanna, amanna, kami beriman gitu. Padahal sahabat tidak bertanya, kamu beriman? Tidak ada yang tanya. Tidak ada yang menyaksikan keimanannya. Tapi mengatakan aman, kami beriman. Dalam bentuk jumlah fi'liyah atau kalimat verba. Itu karena mereka hanya di lisan. Apakah mereka tidak beramal menunjukkan amal soleh? Menunjukkan. Orang munafik itu mereka sholat. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka mengingat Allah itu hanya sedikit. Dan kemudian kalau mereka mendirikan salat illa kusala, ya sambil bermalas-malasan. Mereka bermalas-malasan. Menunaikan salat iya. Apakah orang munafik itu baca Al-Qur'an? Iya. Apakah mereka juga berzakat? Iya, bahkan mereka juga berperang, ikut berperang bersama Rasul SAW, dan mereka hadir dalam majelis ilmunya Rasul SAW. Tapi semua itu kan dilakukan hanya untuk show up, menunjukkan kepada orang lain, biar dia terhitung dan dianggap sebagai orang yang beriman. Tetapi ada satu unsur dari 3 unsur yang tidak terpenuhi. Apa itu? Adalah pembenaran tasdiqum bil qalbi. Pembenaran dengan hati. Meyakini dengan hati berdasarkan dengan keikhlasan. Itu yang tidak mereka lakukan. Kalau hanya mengatakan untuk mendapatkan keuntungan. Mereka kan kaum oportunis. Kemudian kalau beramal soleh, mereka juga beramal soleh, tapi tidak dalam rangka mengharap pahala dari Allah. Mungkin mereka nggak butuh, mereka tidak yakin terhadap Allah, gimana mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakanlah tidak ada Tuhan selain Allah, tuflihu, maka kalian akan beruntung. Kalimat yang singkat disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kepada orang-orang Makkah kala itu, la ilaha illallah. Karena mereka orang Makkah paham bahasa Arab dan paham dari kata la ilaha illallah. Paham banget.
dan mereka memahami konsekuensi setelah mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada Tuhan, jadi menghapuskan semua keyakinan, illallah kemudian memunculkan yang baru kecuali hanya Allah. Jadi the only one, satu-satunya yang ada di dalam hati kemudian diyakini dan juga dibenarkan dengan ikhlas. Jamaah rahimakumullah, maka konsep keimanan ini kemudian mewarnai seluruh sendi kehidupan seorang muslim. Jadi la ilaha illallah ini kemudian masuk dalam lini-lini kehidupan kita. Dalam bekerja ada juga la ilaha illallah. Bagaimana la ilaha illallah? Maka pekerjaan yang tidak sejalan dengan perintah dan juga larangan, maka itu kemudian tidak menginterpretasikan perintah la ilaha illallah. Dalam mengkonsumsi makanan minuman juga ada prinsip la ilaha illallah. Jadi kita jawantahkan dalam bentuk makanan dan minuman, mengatakan la ilaha illallah, tapi yang dimakan adalah yang haram. Berarti kan bertentangan dengan la ilaha illallah. Jadi, kalau sudah mengucapkan la ilaha illallah, berarti makanan minuman adalah makanan yang halal. Kemudian sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka kebergantungannya juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita ya, atau saya secara pribadi adalah menyampaikan kebenaran dari Al-Qur'an, hadis kepada masyarakat. Maka itu yang disampaikan oleh para dai, disampaikan oleh para ulama. Belajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini loh, katanya itu banyak bertentangan dengan apa yang disampaikan. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah ya di Makkah, karena Rasul sekedar menyampaikan. Adapun hidayah itu kan datang daripada Allah SWT. Rasul menyampaikan dan juga mendakwahkan nilai-nilai tauhid sehingga 360 patung berhala sekitar Ka'bah tidak ada satupun yang dihancurkan oleh Rasul pada fase dakwah Rasul di Makkah 13 tahun. Berbeda nanti ketika sudah datang Fathu Makkah. Mohon maaf jamaah rahimakumullah. Terkadang kita di masyarakat sudah menyampaikan bahwa bahasanya adalah kalau kita punya hajat ya, kita punya hajat, maka keberlangsungan hajat dengan baik ya, itu semua dari Allah. Kita tidak perlu melakukan satu ritual atau persembahan agar misalkan tidak hujan, agar tidak ada badai, agar tidak diganggu oleh makhluk yang jahat, agar tidak diganggu oleh jin dan sebagainya. Kenapa kita harus melakukan ritual yang itu tidak merupakan bagian daripada ajaran Islam? Padahal kita sampaikan, Bu, itu kan nggak termasuk syariat, nilai-nilai ajaran dari Islam gitu. Ya mereka tahu nggak apa-apa Ustaz lillahi ta'ala. Iya, tugas kita adalah menyampaikan. Kan kemudian kita melakukan kekerasan. Tidak, Rasul pun tidak melakukan kekerasan juga. Jamaah rahimakumullah, sehingga kita memahami bahwa la ilaha illallah kalau kita terapkan dalam diri kita, ya harus masuk dalam semua lini sendi. Tidak hanya ketika ibadah saja. Maaf, ibadah saja dan ya dia sholat. Kalau sholat menggunakan aturan dari agama Islam. Tapi dalam hal-hal yang lain, pertanian, nggak mau. Bagaimana kemudian mempercayai dengan adanya Dewi Sri lah, kemudian biar nanti tanamannya subur, tidak diganggu dengan hama, kemudian mengambil benda sesuatu, kemudian ditanam di dalam tanah, di pojokan pematang-pematang itu diyakini akan melindungi. Kan itu bertentangan dengan la ilaha illallah. Nah, kita ngoreksi itu kenapa orang itu melakukan hal yang demikian yang dia lakukan dikatakan salah? Ya karena dia mengucapkan la ilaha illallah dan itu berseberangan. Kalau yang melakukan itu adalah orang yang tidak mengucapkan la ilaha illallah, ya memang apapun yang dilakukan tetap tidak bernilai di sisi Allah sampai akhir hayat ketika dia meninggal tidak dalam keadaan beriman. Maksud saya adalah orang yang tidak beriman kepada Allah, dia mau melakukan pada apapun. Misalkan tolak hujan dengan ritual, ada gawe nikahan kemudian melakukan ritual, ada yang ditaruh di bawah tiang, di atas atap itu. Kalau karena mereka tidak beriman pada Allah, ya itu memang sudah cocok sesuai dengan perilaku mereka. Tapi orang yang kemudian mengucapkan la ilaha illallah, memahami tidak ada Tuhan selain Allah, kok melakukan ritual yang tidak dibenarkan dalam Islam, berkaitan dengan keyakinan, itu menjadi tanda tanya, pemahamannya dari mana? Oleh karena itu, Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, saya khususnya kita keluarga juga harus
memahamkan makna la ilaha illahu. Allahu la ilaha illahu ini. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak hanya sekedar kita mengucapkan la ilaha illallah, tapi bagaimana kita menerjemahkan ini dalam aktivitas dan perilaku kita sehari-hari. Ya, man qala fi akhir hayati la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang dia masuk surga. Tapi kan kemudian hadis ini tidak berdiri sendiri. Ada hadis-hadis yang lainnya. Ada amalan-amalan yang lainnya yang kemudian saling mendukung satu dengan yang lainnya. Ayat ini memiliki keutamaan. Ada amalan yang mengandung nilai keutamaan. Kemudian ada amalan lain yang memiliki nilai keutamaan. Kan kemudian keutamaan yang kadang ada yang lebih utama, ada yang standar, ada yang keutamaannya biasa. Ini kan saling terpaut satu dengan yang lainnya. Kita tidak perlu membenturkan, memilih salah satu kemudian meninggalkan yang lain. Tapi kita bisa melakukan semuanya. Dan keutamaan yang menjadikan seseorang masuk surga, amalan yang mengantarkan pelakunya masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena itu bagian dari perintah Allah, maka tidak lantas kemudian meremehkan amalan yang lainnya. Nah, mari kita kembali pada la ilaha illallah. Konsekuensi orang Arab, maka kalau itu mengucapkan la ilaha illallah, setelah mengucapkan la ilaha illallah, maka patung berhala mereka hancurkan. Patung berhala mereka sendiri. Itu dihancurkan oleh mereka sendiri. Mereka yang dulu yang mengadakan, mereka dulu yang membuat, kemudian mereka sendiri yang menghancurkan. Kemudian ritual, tradisi warisan nenek moyang dari zaman jahiliyah, sebelum-sebelumnya, mengundi nasib dengan anak panah, ya kan? Hal-hal yang kemudian menandai onta dengan lehernya digunting atau dibelah. Itu artinya persembahan untuk berhala. Itu sudah tidak dilaksanakan lagi. Sudah tidak dilakukan lagi. Karena apa? Karena dalam keyakinan nenek moyangnya bahwa keberuntungan, keburukan, malapetaka itu dikaitkan dengan adanya makhluk. Jadi kalau tidak melakukan ritual itu, maka akan diganggu oleh makhluk yang lain. Mereka menafikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka kita harus kemudian mengedepankan keimanan. Semua dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk berhati-hati, ya kita hati-hati. Allah memerintahkan kita untuk menjaga kesehatan, kita jaga kesehatan dan sebagainya. Nah, inilah saya mau menyampaikan dan menegaskan di sini nilai-nilai tauhid kita. Apapun kondisi kita, setan akan menggoda untuk melunturkan nilai tauhid kita. Dimanapun kita juga setan akan melunturkan itu. Mohon maaf ketika sedang diuji dengan sakit, ya, diuji dengan sakit, kadang kemudian ada godaan lakukan ritual ini biar nanti dia bisa menghilangkan penyakit, gitu. Kalau misalkan itu di keyakinan mengandung unsur keyakinan dan bertentangan dengan saja harus ditinggalkan. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, ketika sudah selesai pemahaman kita terhadap kalimat la ilaha illallah, maka mudah untuk menerima lanjutan daripada ayat ini. Tapi yang masih misalkan ada keraguan terhadap la ilaha illallah, maka seterusnya juga akan merasakan keraguan dengan kandungan dan nilai-nilai yang ada lanjutan dari ayat ini. Allahu la ilaha illahu, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Al-Hayyu Al-Qayyum, kemudian ini mensifati siapakah Allah itu? Ya Al-Hayyu, Zat yang maha hidup. Allah tidak akan mati. Tidak akan mati. Al-Qayyum, kemudian zat yang mengurus makhluknya. Al-Hayyu ini jamaah rahimakumullah, ketika kita membaca tafsirnya Ibnu Abbas menjelaskan lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Lam yalid walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ibnu Abbas menjelaskan bahwa setiap yang beranak pasti akan mati. Dan setiap yang diperanakkan pasti akan mati. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu menurut dari Ibnu Abbas. Jamaah rahimakumullah, Al-Hayyu Al-Qayyum, zat yang hidup. Dalam surah Ar-Rahman misalkan, kullu man 'alaiha fan. Setiap yang ada di atas bumi itu akan binasa. Kecuali Allah Subhanahu wa taala dan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada yang bertanya, Ustaz, kalau hari kiamat kan malaikat Israfil meniup trompet. Semua kan akan binasa.
Bagaimana dengan kondisi malaikat Israfil? Allahu a'lam. Allahu a'lam. Allah menghendaki siapa yang akan tetap dan siapa dan apa-apa yang akan binasa. Dunia akan binasa, hancur. Kemudian bagaimana ketika dikumpulkan di padang mahsyar? Mahsyar adalah tempat untuk berkumpul. Itu tempat yang baru yang tidak sama seperti bumi. Itulah keterangannya. Hal-hal yang bersifat dengan tauhid, yang bersifat dengan tauhid kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Hayyu, Zat yang Maha Hidup. Kita, jamaah, saya, ibu, bapak, itu kan terlahir, dilahirkan. Ibu-ibu, mohon maaf, melahirkan. Yang dilahirkan pasti akan mati dan yang melahirkan pun pasti juga akan mati. Allah tidak demikian. Sehingga lam yalid wa lam yulad itu juga memberi pelajaran kepada kita bahwa tidak ada, Allah tidak memiliki anak angkat maupun anak kandung seperti yang disematkan kepada Tuhannya orang Yahudi, orang Nasrani, kemudian orang-orang musyrik. Orang Yahudi, Nasrani berkeyakinan bahwa Tuhannya mereka memiliki anak. Itu sudah disebutkan di dalam Al-Quran. Wa qala Yahudu Uzair ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah. Wa qala Nasara Masih ibnullah. Masih itu adalah anak Allah. Nah, maksudnya adalah Isa itu adalah anak Allah. Orang-orang musyrik dalam tafsir lam yalid wa lam yulad, orang musyrik itu Tuhan mereka memiliki anak perempuan yang bernama malaikat. Malaikat itu adalah anak perempuan bagi Tuhannya orang-orang musyrik. Itu kan dalam keyakinan mereka. Allah tidak demikian itu. Al-Qayyum, sifat Al-Qayyum, Asmaul Husna Allah ada Al-Qayyum. Allah yang terus-menerus mengurus makhluknya. Jadi terus menerus kemudian mohon maaf jadi Al-Qayyum Allah terus-menerus mengurusi makhluknya. Tidak hanya manusia yang diurusi oleh Allah, tetapi juga semua makhluk dari unsur manusia, kemudian tanaman dan tumbuhan, kemudian juga hewan. Semua makhluk Allah, benda mati ataupun benda hidup, makhluk mati atau makhluk hidup, itu semua diurus oleh Allah dan berjalan sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita lihat bahwa planet-planet itu juga beredar pada porsinya, pada titiknya, persediaannya. Nah, itu adalah sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qayyum ini Allah tidak memerlukan bantuan makhluk sedikit pun untuk mengatur ini. Kalau misalkan dia tanya, Ustaz, itu bagaimana dengan malaikat yang menyampaikan wahyu kepada Rasul, malaikat Jibril? Bukankah itu dikatakan membantu Allah menyampaikan wahyu? Tidak. Tidak artinya adalah, mau kata-kata membantu itu ketika sudah tidak mampu melaksanakan, kemudian memerlukan bantuan yang lain. Tetapi Allah memerintahkan. Allah memerintahkan. Dengan kekuasaannya, Al-Qadir, Allah itu memerintahkan kepada malaikat. Jadi tidak ada makhluk yang kemudian menyaingi Allah, kemudian berada di atas Allah. Tidak ada. Mohon maaf, sekalipun Nabi Muhammad SAW sebagai manusia yang al-amin, al-ma'sum, terjaga dari dosa, tetap kemudian tidak bisa mengalahkan Allah. Bagaimanapun Nabi Muhammad tetap menjadi hambanya Allah SWT. Sehingga, kalau kita nanti lihat berkaitan dengan syafaat, minta syafaatnya adalah minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan minta kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad sudah tidak ada. Untuk yang kita sekarang ini tidak ada. Kalau Ukasyah dulu minta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam agar dimasukkan ke surga tanpa hisab, ya, termasuk salah satu dari 70.000 orang itu. Rasul kemudian mengabarkan berita kepada Ukasyah. Tetapi karena Rasul sekarang pada masa kita sudah tidak ada, kita tidak bisa melakukan itu. Kita tidak bisa melakukan itu. Tidak bisa misalkan meminta langsung kepada Rasul. Karena Rasul sudah tiada, sudah wafat. Maka kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga ya Allah, izinkanlah kami mendapatkan syafaat darimu ya Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hayyu Al-Qayyum. Ibu bapak jamaah rahimakumullah mungkin pernah mendengar kisah bagaimana Nabi Sulaiman itu mau memberi makan kepada makhluk yang ada di laut. Dengan kekuasaan Nabi Sulaiman, kemampuan yang Allah berikan padanya, ternyata nggak bisa. Memberi makan sekali itu nggak bisa jatahnya. Nggak bisa. Misalnya, ya, karena Allah alam apakah Isra'ilat atau tidak. Karena kisahnya adalah Nabi Sulaiman menyiapkan semua makanan binatang yang ada di laut, disiapkan makanannya, ternyata juga cepat habis. Baru ada satu makhluk yang datang itu ternyata sudah habis. Belum lagi yang lainnya.
Ini menunjukkan kemahakuasaan Allah. Sekelas Nabi Sulaiman. Misalkan kita ya manusia, kan nggak bisa. Coba ngasih makan ke semua kebutuhan manusia, nggak akan bisa. Hewan, satu jenis hewan saja, nggak akan bisa. Ya kan bisa, kita butuh bantuan orang lain. Dalam satu aktivitas agenda kepanitan, kita perlu bantuan orang lain. Karena kita adalah lemah. Allah Al-Qawi, Allah Maha Kuat. Al-Qayyum, tidak memerlukan bantuan orang lain, tidak perlu memerlukan bantuan makhluknya, dan Allah itu terus-menerus mengurus kita. Nah, kalau dalam rububiyahnya, Allah itu setelah menciptakan manusia, kemudian mengurusi manusia. Tidak membiarkan manusia, tidak dibiarkan saja. Sudah diciptakan, dah sana, hidup sesukamu, sana. Tidak. Rezeki Allah cukupkan. Kemudian kebutuhan kesehatan Allah cukupkan. Sandang, pangan, papan Allah cukupkan. Kita tidak mengatakan itu adalah hasil dari usaha kita sendiri, tapi dari Allah. Jamaah rahimakumullah, Al-Qayyum ini juga mengajarkan kepada kita untuk mengakui kemahakuasaan Allah dan juga kebesaran Allah dan kebijaksanaan Allah terhadap makhluknya. Allah kalau tidak tundukkan gunung, bisa meletus. Kalau Allah tidak menjaga langit, maka benda-benda yang ada di langit itu akan turun dan jatuh ke bumi, menghantam bumi. Karena Allah urus yang demikian itu. Makhluk misalkan makhluk jahat kemudian mengintai kita sehingga kita menjadi terjaga oleh Allah. Kan kita ada malaikat yang menjaga kita. Kita tidur berapa jam, misalkan di atas lantai atau di atas tempat tidur misalkan. Kan kemudian tidak ada sindat, tidak ada lalat yang mengerubung, tidak ada cacing yang mengerubung kita, tidak ada karena Allah menjaga kita. Itu bagian daripada Al-Qayyum, mengurus kita terus-menerus. Tapi kalau sudah meninggal, maka tugas malaikat penjaga kemudian ditarik oleh Allah, tidak menjaga jasad itu lagi. Maka jasad diambil oleh tanah, diambil oleh hewan, diambil oleh belatung dan juga binatang yang lainnya. Wa al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Allah itu la ta'khudhuhu, la tidak. Sinatun mengantuk, tidak mengambil Allah, tidak mengalahkan Allah Subhanahu wa taala. Wala naum, apalagi juga tidur. Juga tidak. La ya'khudhuhu naumun, juga demikian. Maka sinatun dan naum itu tidak ada alif dan lamnya, Bapak Ibu. Sinatun naum. Kan kalau dikasih alif lam dari Al-Qur'an kan ada as-sinah. La ta'khudhu as-sinatu wala an-naumu. Beda maknanya. Kalau dikasih alif lam, maka lebih memberi makna spesifik. Ngantuk yang cuma satu ngantuk saja. Kalau tidak dikasih alif lam, akan bermakna luas, umum. Sebagaimana tidur juga kalau dikasih alif lam, an-naumu, ya tidurnya satu bentuk tidur. Di sini dalam bentuk isim nakirah tanpa alif lam, apapun bentuk ngantuk itu tidak ada menghampiri Allah, tidak ada mengalahkan Allah, tidak ada. Artinya Allah tidak ngantuk dalam bentuk apapun. Ngantuk mana? Slet gitu, atau ngantuk kayak kita kemudian terus tidur kayak tidur ayam gitu, atau ngantuknya sesaat, 2 saat, 3 saat, tidak. Apapun bentuk ngantuknya tidak ada. Apalagi tidur di atas kursi sebagaimana kita, itu tidak terjadi pada Allah. Tidur di atas tempat tidur tidak terjadi pada Allah. Tidur sambil berjalan, mungkin di antara kita ada yang tidur sambil berjalan. Jadi saking capeknya. Beberapa langkah masih jalan beberapa langkah. Kita ada yang tidur sambil nyetir. Apa namanya? Micro sleeping gitu. Ada yang kemudian tidur dalam berkendara motor. Saya pernah merasakan tidur dalam berkendara motor dari Jalan Kaliurang turun KM 23,3 turun ke Jalan Kaliurang KM 6 ya, karena dekat dengan UGM. Ya, itu manusia. Kita merasakan tidur. Atau ketika dalam pengajian online ada yang tidur, itu wajar, itu manusia. Dan harus bersyukur, manusia bisa tidur itu bersyukur. Sifat-sifat yang ada pada manusia seperti ini, itu tidak terdapat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada. La ta'khudhu sinatu wala naum. Maka Allah tidak ngantuk dan juga tidak tidur. Kalau misalkan ada dalam keyakinan masyarakat kuno dan sekarang ada orang yang dituhankan, ya ternyata dia tidur kemudian dia ngantuk. Bagaimana urusannya? Coba Bapak Ibu kemudian yang di India, apa Said Baba, itu kan kemudian dalam videonya adalah beberapa saat kemudian bisa mengeluarkan perhiasan dari mulutnya dan sebagainya. Ya itulah.
itu manusia yang kemudian dikultuskan menjadi seorang Tuhan, dari Tuhan. Nah, itu bertentangan dengan la ilaha illallah. La ta'khudhu sinatu wala naum. Allah itu tidak ngantuk dan juga tidak tidur. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bagi Allah apa-apa yang ada di langit-langit dan juga ada yang ada di bumi. Karena posisi kita adalah di bumi, maka selain yang ada di bumi adalah sebenarnya adalah langit. Yang ada nempel di planet Mars, Jupiter, kemudian Pluto itu adalah bagian daripada langit karena dia di luar kita. Karena mereka jauh dari kita, apapun yang ada di sana, semua itu dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, jika misalkan ada kesempatan, boleh misalkan melihat bentuk bagaimana gambaran galaksi galaksi Bima Saktinya kita, tata surya galaksi Bima Saktinya kita. Kita yang ada di bumi, kemudian nanti ada planet yang lainnya seperti Mars, Merkurius, kemudian Pluto, Jupiter. Kemudian kita punya matahari. Satu matahari dikelilingi oleh sekian planet yang memerlukan matahari itu baru satu tatanan. Di dunia ini kemudian kita lihat lebih jauh lagi dalam tampilan di media sosial itu, ternyata di sana ada miliaran galaksi yang seperti itu. Berarti ada miliaran sumber energi seperti matahari seperti itu. Dan itu dari satu tempat langit. Gitu. Bumi ternyata adalah kecil, masuk yang kecil. Di dalam bumi kemudian yang nempel di atas bumi ada manusia. Sehingga ketika kita takbiratul ihram dalam sholat kita, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi memposisikan diri kita memang kecil. Kita yang kecil ini kemudian tidak dibenarkan untuk, bahasanya adalah nyombongkan diri, kemelinti, menghina orang lain. Jadi kita menjadi tidak pantas, Ibu Bapak jamaah rahimahumullah. Karena kita harus paham, sadar bahwa kita adalah memang kita ini adalah kecil. Allahu Akbar. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ini memberi pelajaran kepada kita, ingat ya, bahwa Allah itu menguasai lahu baginya. Apa-apa yang ada di langit-langit dan juga apa yang di bumi, maka Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. As-Samad. As-Samad adalah tempat meminta segala sesuatu, minta kepada Allah. Saat saya sering minta kepada Allah, minta ini, bagus. Minta bersifat materi ini, bagus. Selama mintanya kepada Allah, itu bagus. Dan Allah Maha mengetahui mana yang cocok bagi hamba ini, mana yang tidak, mana yang ditangguhkan, mana yang dipecat. Itu sudah Allah atur. Allah sudah atur. Tinggal tugas kita adalah meminta. Dan Allah Maha mengetahui pantas dikasih atau tidak hamba ini. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Falyastajibu li wal yu'minu bil allahum yasyudun. Kadang kita, Bapak Ibu, kan suka menuntut. Ayo. Menuntut ini meminta kepada Allah, ya Allah, kenapa kemarin belum dikabulkan? Kenapa belum dikabulkan? Ya kita menuntut kepada Allah mengabulkan doa-doa kita, tapi terkadang kita selaku manusia menjadi lupa. Apakah kewajiban-kewajiban yang Allah tetapkan atas diri kita sudah dilaksanakan belum? Gitu. Apakah penghambaan kita kepada Allah sudah benar atau belum? Gitu. Bagaimana kemudian kita melihat hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang kemudian melakukan perjalanan safar yang jauh, bekas perjalanan rambutnya ya debu, pakaiannya lusuh, itu kan bekas perjalanan. Makanannya adalah makanan yang haram, minumannya adalah minuman yang haram, kemudian pakaiannya adalah pakaian yang haram. Allah kan memerintahkan innallaha jamil yuhibbul jamal, gitu. Innahu thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Artinya adalah di sana ada perintah yang harus kita kerjakan. Kenapa tidak kita kerjakan? Orang yang kemudian melakukan larangan Allah kemudian menuntut Allah mengabulkan doanya. Ya Rabb, kabulkan. Kan jadi paradoks, bertentangan. Nah, ini kemudian jadi evaluasi bagi kita bersama. Ibu Bapak jamaah rahimakumullah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Dan man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisinya tanpa izinnya. Nah, ini kemudian menjelaskan bahwa Rasulullah SAW itu diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat kepada umatnya. Tidak dengan sendirinya.
mohon maaf ya, dengan suka-suka kemudian dikasih sisi satu tidak, tetap tidak ada izin daripada Allah. Allah tidak mengizinkan, misalkan tidak mengizinkan, ya tidak akan terjadi. Oleh karena itu mintalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Mohon maaf kalau Bapak Ibu mendengar suara ini ya, noise karena memang akan ada acara di sini. La ta'khudhuhu sinatu wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yasha'u indahu illa bi'idnih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah itu mengetahui ma baina aydihim, apa yang ada di hadapan mereka manusia, wa ma khalfahum, dan apa yang berada di belakang mereka. Jadi Allah mengetahui sesuatu yang disembunyikan, Allah mengetahui. Tidak ada rahasia bagi Allah dari perilaku hambanya. Tidak ada. Wallahu yaktumu wa yubduna wa ma taktumu. Allah itu menampilkan apa yang kalian sembunyikan. Di juz 30 pada hari akhir kemudian akan diperlihatkan apa-apa yang ada di dalam hati manusia. Ayatnya saat itu tahu ya, di sebelah kanan dan juga ada ketemu. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa husila ma fis sudur, dan akan diperlihatkan apa yang ada di dalam hati manusia. Maka ya'lamu ma baina aydihim, sesuatu rencana makar seorang makhluk terhadap makhluk yang lain, manusia kepada manusia, Allah itu tahu. Ide-ide makar, wa makar Allah, yukhadi'unallaha, mereka menipu daya Allah, Allah juga tahu, gitu kan? Ya, wa ma nahnu innama nahnu mustahzi'un, Allah juga tahu orang munafik mengolok-olok orang mukmin. Allah yastahzi'u bihim wa yamuddu fi tughyanihim ya'mahun. Ya Allah kemudian menghukum mereka. Oleh karena itu, karena Allah mengetahui apa yang berada di dalam hati kita, mari kita mulai mengikis niat-niat buruk. Baru-baru berniat buruk, jangan. Karena ini suatu keburukan, perilaku buruk itu berawal dari niat yang buruk itu. Nah, di sini Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, kemudian kita belajar menata hati, karena bagi Allah tidak ada yang tersembunyi apa-apa yang berada di dalam hati kita. Kita belajar berhusnudzon, berbaik sangka kepada Allah. Kita juga belajar berbaik sangka kepada orang. Karena tidak kemudian suka menghukumi orang dengan keburukan dan sebagainya. Sedangkan kita tidak tahu apa dalam hatinya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Dan juga wala yuhituna, dan mereka tidak mengetahui bi syai'in dengan sesuatu min ilmihi, tentang ilmunya, illa bima syaa, melainkan dengan apa yang dia kehendaki. Jadi kita memiliki keterbatasan. Kita kan Allah mengetahui kita, tapi kita tidak mengetahui kehendak Allah. Ya, ilmu yang ada pada diri kita atau yang ada di dunia ini adalah wa ma utitum minal ilmi illa qalilah. Itu bagian sedikit dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kalau di akhir soal Kahfi yang sering kita baca, itu kan ilmunya Allah, nikmat-nikmatnya Allah yang ada di dunia ini, kalau ditulis laut jadi tintanya dan pohon yang ada di hutan menjadi penanya, itu akan habis terlebih dahulu sebelum menulis ilmunya Allah, menulis nikmat-nikmat Allah, dan juga anugerah Allah itu akan tidak cukup karena saking banyaknya, tidak cukup. Ya. Wasi'a kursiyus samawati wal ardh, maka wasi'a kursiyus samawati, kursinya Allah, ya kursiyu. Kenapa ayat ini disebut dengan ayat kursi? Karena ada kata-kata kursi, wasi'a kursiyu, jadi disebut dengan ayat kursi. Tidak hanya kita yang di Indonesia menyebut ini ayat kursi, ternyata Dr. Abbas Zuhaili juga menyebut ini adalah ayat kursi. Wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Kursinya Allah meliputi langit dan bumi. Pernah kita singgung bahwa dari definisi wasi'a kursiyuhu ini kan maknanya ada banyak. Tapi dari banyak yang itu kemudian lebih kepada ilmu. Ya, ilmunya Allah. Ada yang mengartikan dengan kekuasaan Allah dan juga ada yang mengartikan selain ilmu dan juga kekuasaannya atau disebut dengan kursi itu sendiri. Allahu a'lam, kita menyampaikan, saya juga menyampaikan apa yang disampaikan oleh mufasir, tidak kemudian menjas satu dari pendapat yang ada. Wasi'a kursiyus samawati wal ardh. Kursinya Allah seluas langit dan bumi. Wala ya'uduhu hifdhuhuma,
Dan juga tidak ada yang merasa berat memelihara keduanya. Allah tidak merasa berat. Menjaga langit-langit dan bumi itu tidak berat bagi Allah. Kecil. Ya. Wa huwal aliyul azim. Dan Allah maha tinggi lagi maha besar. Al-ali maha tinggi, al-azim maha besar. Ibu bapak jamaah rahimakumullah, ketika kita membaca ayat kursi setelah sholatnya kita, ya, maka kita mencoba juga menarik pemahaman arti sehingga memposisikan diri kita dalam betul-betul hamba. Tidak menjadi orang yang kemudian mencari tandingan selain Allah, mencari pembanding selain Allah untuk mengabulkan apa yang kita inginkan. Tidak. Hanya Allah yang bisa mengabulkan apa yang kita harapkan, yang kita inginkan, dan hanya Allah yang bisa mewujudkan yang kita cita-citakan, dan hanya Allah yang bisa memberikan yang terbaik bagi kita. Semua kita dalam genggaman Allah, baik di dunia maupun nanti di akhirat pun dalam genggaman Allah. Tidak hanya kita selaku manusia, bahkan seluruh alam beserta seisinya dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita sudah mempelajari terkait dengan tafsir dari ayat kursi ini, tinggal kita mengamalkan. Tugas kita adalah mengamalkan dari sekian fadilah terkait dengan ayat kursi, kemudian kita mengamalkan ya fadilah-fadilahnya, ya minimal setelah selesai salat kemudian kita ini baca man qara'a dubura kula salatin maktubah ayat al-kursi lam yamnahu min dukhulil jannah illa ayyamut. Kemudian ada satu keterangan hadisnya rawahu Nisai Ibnu Hibban fi sahih an Abi Umamah. Ini hadis, salah satu hadis menerangkan keutamaan dari ayat kursi. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu maktubah, maka tidak ada yang menghalangi masuk surga kecuali kematian. Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan hikmah dari ilmu ini dalam kehidupan kita, menyampaikan kepada keluarga dan menjadi jariah bagi kita bersama. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakumullah khair Ustaz atas tafsirnya terkait dengan tafsir ayat kursi. Silakan kalau Bapak-bapak, Ibu-ibu ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan ke Ustaz, kami persilakan. Monggo. Tidak ada ya. Oke, terima kasih. Kalau tidak ada, alhamdulillah semoga kita bisa menghayati makna ayat kursi ini, ya, memaknai ayat kursi ini, kemudian itu betul-betul kita resapi dan kita yakini, kemudian juga bisa kita amalkan ya ayat kursi ini sesuai dengan tuntunan Rasulullah Muhammad SAW. Baik Bapak-bapak, Ibu-ibu, sahabat sekalian, mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan bacaan kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari kami saya ucapkan sekian dan terima kasih kepada Ustadz Talkis atas tafsir pada malam hari ini. Jazakumullah khair. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Talkis Nurbianto. Jazakallah.